Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kondisinya hijau royo-royo ya teman-teman. Nah, inilah yang saya bilang teman-teman ya, ketika dedengkot daripada cryptocurrency mengalami kenaikan, itu juga akan mengangkat altcoin lainnya seperti itu teman-teman, walaupun ada satu dua yang belum mau ikut naik, tapi di sini dominan semuanya ikut naik ya teman-teman, karena ibu dan bapak ya dari dedengkotnya cryptocurrency mengalami kenaikan yang dimana sempat turun juga cukup dalam ya kemarin. Oke, nah di sini ada berita cukup menarik atau good news lah ya untuk si Groove Token ya teman-teman. Dimana kalau Groove Token kita lihat memang dia turun ya, turun hari ini teman-teman, masih dalam kondisi bearish atau turun ya 0,9%, dan di sini dari 1 2 3 4 5 6 7 satu minggu terakhir ini memang mengalami penurunan ya teman-teman, padahal kemarin habis listing juga ya pengumuman listing juga ya, apa sudah listing lah ya di Huobi ya teman-teman kalau nggak salah seperti itu. Dan di sini ada berita besar lagi datang dari Groove Token teman-teman, dimana kalau kita pelajari bersama ya, langsung saja di sini teman-teman kalau kita lihat Groove Token ya, ini 25 menit yang lalu, ini baru-baru aja masih hangat ya. Saya baru saja menerima konfirmasi lain dari 10 bursa teratas. Oke, nah ini yang kabar sangat menarik. Saya telah bekerja selama lebih dari 4 bulan untuk bergerak lebih jauh dengan daftar. Saya tidak akan menjanjikan waktu kapan, tetapi itu tidak akan jauh. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya kan, si Groove Token ini teman-teman bisa dikatakan sudah dikonfirmasi untuk pelistingan dari 10 bursa teratas teman-teman ya, antara bursa nomor 1 sampai 10 lah ya. Ada yang memprediksikan KuCoin, ada yang bilang FTX, ada yang bilang apa ya, Kraken dan sebagainya teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari hashtag-hashtag yang dulu gitu ya kan, memang itu untuk kayak FTA, Huobi, sama apalagi yang satu Binance ya seperti itu. Dan mudah-mudahan 10 bursa teratas ini teman-teman yang akan listing dalam waktu dekat ya, karena dia nggak bilang ini tidak akan jauh ya, tidak akan jauh ya, berarti dalam kurun waktu dekat dia akan listing lagi. Inilah sultan ya, bebas mau listing gitu, yang penting banyak duit untuk masuk ke exchange Tier 1. Tapi ingat teman-teman ya, untuk masuk ke exchange Tier 1 aja nggak bukan hanya memerlukan banyak duit, tapi juga memerlukan ke apa ya, utilitas ya dari suatu aset tersebut. Walaupun developer banyak uang, banyak ini mau masuk ke exchange besar, tapi kalau token tersebut menjerumus akan mungkin terdeteksi mungkin ini akan scam, mungkin ini akan ini, exchange Tier 1 juga nggak mau, karena itu akan menjadi pertaruhan exchange-nya, akan mempertaruhkan nama baik exchange-nya ya, untuk exchange Tier 1 loh teman-teman, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, Groove Token ini ya bisa dikatakan sudah mumpuni ya seperti itu, untuk utilitasnya sudah exchange Tier 1 pun mau melisting kayak gitu, berarti sudah bagus gitu teman-teman. Itu nilai positifnya dari Groove Token. Oke, selain ini kalau kita lihat ini 6 jam yang lalu dia juga nge-tweet nih 8 bulan dan kami masih naik lebih dari 2000%. Oke, sejak pelistingan, bukan pelistingan ya, jadi sejak peluncuran ya, sejak rilisnya Groove Token ini ya 8 bulan teman-teman ya, Groove Token ini masih terbilang naik 2000% dalam kondisi market yang seperti ini yang dibilang oleh si John G. Nah, di sini fokus langsung kami untuk bulan-bulan mendatang. Nah, jadi ini ada beberapa fokus untuk bulan-bulan mendatang ya. Jadi ini adalah bagian satu, di mana kalau kita lihat pembaruan Haki Construction dengan rencana solid untuk mempercepat pembangunan. Itu poin kedua, pengaturan bisnis pertanian komersial ya, dan dirilis pesan pertama kami. Poin nomor 3, pengaturan tim menjual untuk peternakan komersial kami, ditambah inisiatif komunitas untuk terlibat. Nah, poin nomor 4 yaitu pertukaran 10 teratas tingkat 1
bagian 2 ya. Jadi sudah ada ini ya, sudah ada tanda-tanda dia akan listing lagi gitu ya. Bisa dikatakan karena sudah terkonfirmasi dari 10 bursa teratas tersebut gitu. Dan di sini yang menariknya juga di mana Groove Token kartu kredit dengan pengumuman kemitraan besar. Oke, terus NFT dengan mitra dan utilitas yang solid. Oke, ini mantap juga. Terus pembaruan metaverse, pembaruan dan tanggal peluncuran yang tepat, mitra signifikan lebih lanjut SafeMoon dan Baby Doge untuk menyebutkan beberapa BSC game kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah beberapa perkembangan daripada si Groove Token itu sendiri gitu teman-teman ya, dimana memang kalau kita lihat sampai detik ini, sampai saat ini ya, Chonji ini sangat aktif sekali di sosial medianya mengumumkan perihal berita-berita yang sedang akan dilakukan atau sedang dalam proses pengerjaan suatu project di dalam Groove Token. Dan perlu kalian ingat juga Groove Token ini bertujuan untuk membuat blockchain juga, tapi di tahun 2023 teman-teman. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, perihal supply si Groove Token ini adalah sebesar 100 kuadriliun ya teman-teman. Ini lebih sedikit daripada Baby Doge, karena Baby Doge ya supply-nya 420 kuadriliun di Binance Smart Chain, 420 kuadriliun di jaringan Ethereum kayak gitu teman-teman. Walaupun di jaringan Ethereum no value, yang fokusnya yaitu di jaringan Binance Smart Chain. Oke. Jadi ini lebih sedikit daripada Baby Doge. Cuman perlu saya ingatkan juga ya, untuk supply 100 kuadriliun untuk mencapai ke harga Rp1 itu bisa dikatakan dalam kurun waktu dekat itu impossible teman-teman ya. Dalam kurun waktu dekat setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan, kecuali daripada si Chonji ini mau ngeburning dalam skala besar ya, tidak menutup kemungkinan 1 tahun ke depan bisa ke Rp1 gitu teman-teman ya. Tapi harapan ke Rp1 ada, tapi waktunya sangat panjang sekali teman-teman. Maka dari itu sering saya ingatkan, dengan supply yang begitu banyak ya, jangan lupa take profit, tapi jangan 100% di take profit teman-teman. Tetap sisakan untuk jangka panjang gitu. Ketika ada kenaikan kita masih bisa merasakan cuan. Kalau hari ini naik kalian jual semua dan tiba-tiba masih meneruskan kenaikan, kalian juga akan plongo, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat Groove Token sampai detik ini belum ada kabar-kabar miring ya, kalau menurut saya pribadi seperti itu, masih dalam kondisi di jalurnya ya. Maka dari itu saya memasukkan Groove Token ini ke dalam portofolio saya gitu teman-teman, karena kalau kita lihat projectnya juga jelas ya kan, utilitasnya sudah mulai terbangun, sudah mulai bagus gitu ya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Oke. Dan mungkin ini dulu perihal Groove Token ya teman-teman. Dan ingat sekali lagi, saya nggak ada endorsement dari Groove Token teman-teman. Saya pure murni sesuai permintaan teman-teman, dan ketika ada update atau news yang mungkin cukup menarik ya akan saya sampaikan. Apalagi perihal pelistingan di exchange Tier 1, bisa dikatakan seperti itu. Dalam kurun waktu dekat lah dia akan listing lagi ya. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.